Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari proposal usaha kami. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu terdiri dari Adila Sinta, Esya Milea, Vina FR, Lala Aprianti, dan Ramadona. Berikut presentasinya. Perkenalkan, nama saya Lala Aprianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kami, yaitu Rafael Food. Rafael Food adalah sebuah mitra UKM yang bergerak di bidang makanan Korea. Fokus utama kami memperkenalkan masakan Korea melalui berbagai makanan produk yang autentik dan berkualitas tinggi. Kami juga berkomitmen untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menyediakan produk-produk yang terjangkau serta membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan. Di sini saya juga akan menjelaskan latar belakang produk kami dan tujuan usaha kami. Latar belakang produk kami yaitu kimbap dan chicken nori roll, yaitu makanan khas Korea yang belakangan ini digemari di Indonesia. Kimbap terbuat dari nasi yang dibungkus oleh rumput laut dan diberi isian. Sedangkan chicken nori roll yang terbuat dari ayam lalu dibungkus nori, setelah itu digoreng. Tujuan usaha kami yaitu 1. Memperkenalkan makanan khas Korea yang sehat dan praktis. 2. Mendapatkan hasil laba dari penjualan. 3. Memberi kepuasan konsumen terhadap produk yang kami tawarkan. 4. Menciptakan lapangan pekerjaan. 5. Menarik perhatian semua kalangan untuk mencoba produk makanan khas Korea. Kami juga memiliki visi dan misi, yaitu visinya mewujudkan makanan kimbap dan chicken nori dapat dikenal luas sehingga dapat memenuhi rasa penasaran masyarakat terhadap produk makanan khas Korea, dan fokus tujuan kami untuk semua kalangan serta memberikan rasa kepuasan dan rasa ingin kembali lagi. Misinya: A. Membuat makanan yang berbeda dari yang lain dari bahan yang berkualitas. B. Menyediakan makanan khas Korea yang enak, lezat, dan bergizi serta harganya yang terjangkau. C. Melayani pelanggan dengan ramah, sopan, dan senyum. Selanjutnya, kita akan membahas analisis SWOT. Dalam suatu usaha atau mau menjalankan usaha baru, kita perlu untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari usaha yang mau kita ambil ini. Yang pertama, kita akan membahas strength atau kekuatan. Salah satu kekuatan dari bisnis ini adalah bahan-bahan yang mudah diperoleh, proses pembuatan produk yang cukup gampang dan mudah dibawa kemana-mana. Jadi untuk pembelian bahan-bahan untuk pembuatannya gampang dicari dan juga bentuk penyajiannya yang praktis sehingga bisa dibawa kemana saja dan dikonsumsi kapan saja. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Tentu saja usaha ini mempunyai kelemahan, yaitu produk kami susah dipasarkan atau membutuhkan waktu untuk mencapai target pasarnya. Sebetulnya makanan yang kami tawarkan, target pasarnya bisa dimulai dari anak-anak hingga orang dewasa, karena bahan-bahan yang terdiri dari makanan pokok seperti nasi dan daging ayam. Namun, karena ini makanan ciri khas Korea, jadi perlu waktu untuk orang tua mau mencoba karena mungkin dari sebagian orang tidak begitu suka dengan makanan rumput laut yang mempunyai ciri khas rasa amis. Opportunities atau peluang. Peluang usaha makanan ini cukup besar karena salah satunya masyarakat Indonesia menerima adanya QWEF. QWEF adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyebaran budaya Korea di seluruh dunia. QWEF mencakup berbagai aspek budaya Korea termasuk musik, film drama, makanan, dan bahasa. Selanjutnya, threat atau ancaman. Pembuatan yang cukup mudah dan cara resep
pembuatannya sudah bisa diakses di mana saja, termasuk berbagai sumber media sosial yaitu Instagram, TikTok. Kemungkinan banyak orang yang bisa meniru dan mengakibatkan banyak juga membuka usaha atau sudah membuat usaha makanan Korea ini. Selanjutnya deskripsi produk. Kami menawarkan dua makanan khas Korea. Yang pertama kimbap dan yang kedua chicken nori roll. Yang pertama kimbap, sesuai dengan gambarnya, kimbap berisi nasi putih yang digulung, rumput laut kering. Nah, di dalamnya terdapat isian seperti sayur, wortel, bayam, mentimun, telur dadar, sosis, dan crab stick. Namun isiannya ini bisa kita isi juga dengan sesuai selera kita. Supaya rasanya lebih pas, bisa ditambah dengan cocolan kecap asin, saus, dan mayones atau bisa lainnya juga sesuai selera kita. Yang kedua yaitu chicken nori roll. Makanan ini lebih terlihat gurih karena pembuatannya digoreng. Sesuai dengan namanya, chicken, bahan utama makanan ini adalah daging ayam yang sudah digiling atau dihaluskan, dicampur dengan wortel dan dibumbui lalu digulung dengan nori atau rumput laut. Setelah itu dibuat adonan tepung, lalu digoreng. Selanjutnya CEO founder yaitu Ramadona. Beliau adalah pendiri pertama usaha Ravel Food. Kemudian ide ini dikembangkan sehingga terlaksana proposal usaha makanan ini. Yang kedua, Chief Marketing Officer atau bagian pemasaran 1 yaitu Vina. Beliau mempunyai tugas utama yaitu di bidang target pemasaran dan menganalisis pasar agar konsumen tertarik dengan usaha Ravel Food. Yang ketiga, Chief Marketing Officer 2 atau bagian pemasaran 2 yaitu Asia. Kemudian Vina dibantu oleh Asia Melia, yaitu tugasnya lebih mengarah pemasaran online melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Yang keempat yaitu Chief Marketing Officer 3 atau bagian pemasaran 3. Ini yang memegang yaitu Lala, bertanggung jawab atas kepuasan konsumen, membuat strategi inovasi variatif produk sesuai perkembangan usaha dan mengikuti tren pasar yang sedang naik. Yang kelima yaitu Chief Financial Officer atau bagian keuangan. Ini dipegang oleh Adela. Adela bertanggung jawab segala pengeluaran dan Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang BMC. Yang pertama itu ada key partner. Di dalam key partner kita ada agen supply bahan makanan mentah. Lalu yang kedua itu ada agen supply packing makanan. Dan yang terakhir itu ada jasa print logo dan banner menu. Yang kedua itu ada key activities. Di dalam key activities itu yang pertama ada produksi. Produksi ini merupakan seperti perencanaan produksi, pemeriksaan kualitas produk, dan juga analisis perkembangan pasar. Yang kedua itu ada branding. Branding itu adalah logo kita, caption, dan hashtag, dan kartu ucapan terima kasih. Lalu ada packaging. Packaging atau biasa disebut dengan kemasan menjadi salah satu peran penting untuk melindungi makanan dan juga untuk mempresentasikan makanan agar makanan lebih safety. Lalu ada marketing. Pemasaran memanfaatkan platform iklan sosial media melalui Instagram. Selain itu kami juga memasarkan melalui media sosial TikTok, Shopee, dan memasarkannya kepada orang-orang terdekat seperti mahasiswa dan staf. Lalu memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan, lalu juga menjaga kebersihan area sekitar tempat usaha. Yang ketiga ada key researcher. Yang pertama itu ada CEO. Sebagai CEO di kelompok kita yaitu Ramadona. Dia sebagai ketua dan juga yang memiliki ide penjualan makanan Korea. Lalu ada CMO. CMO ini di anggota kita adalah Vina sebagai Chief Marketing Officer. 1 bertanggung jawab dalam menentukan target pasar. Yang kedua itu ada Semila Wulandari sebagai Chief Officer 2 bertanggung jawab terhadap menjalankan konten di sosial media. Lalu ada Lala Aprianti sebagai Chief Officer ketiga bertanggung jawab terhadap riset kepuasan pelanggan dan membuat strategi inovasi produk sesuai perkembangan usaha. Lalu ada CFO. Di dalam kelompok kita yang menjadi CFO itu yaitu Adelia Sinta sebagai Chief Financial Officer bertanggung jawab dalam segala aspek keuangan. Lalu di dalam itu ada kompor, wajan, laptop, printer, alat produksi, dan juga bahan baku yang diperlukan seperti minyak, beras, ayam, dan nori. Yang keempat itu ada value proposition. Yang pertama itu
Di dalam value proposition kita ada memperkenalkan makanan Korea yang sehat dan praktis, mendapatkan laba dari hasil penjualan, memberikan kepuasan konsumen terhadap makanan yang kami tawarkan, menciptakan lapangan pekerjaan, menarik perhatian dan minat semua kalangan konsumen, dan yang kelima itu ada customer relationship. Di customer relationship ini kita menerima saran dan komplain, lalu memberikan reward berupa kupon dengan ketentuan setiap pembelian 10 box free 1 box. Yang keenam itu ada channels. Kita channelsnya di Instagram, konten TikTok, WhatsApp, dan promosi dari mulut. Untuk yang ketujuh itu ada customer segment. Yang pertama itu masyarakat umum, seluruh mahasiswa dan mahasiswa BSI, dosen dan staff yang ada pada area kampus. Yang kedelapan itu ada cost struktur, yaitu bahan baku pembuatan Korean food. Yang pertama itu ada beras, ayam, nori, wortel. Lalu ada perlengkapan, bahan yang habis pakai, kuota admin online, biaya cetakan brosur. Yang kesembilan itu ada revenue stream mix, yaitu penjualan produk. Yang pertama itu ada penjualan produk sebagai pendapatan utama dalam menjual produk olahan Korean food. Lalu ada penjualan dari reseller sebagai pendapatan tambahan. Lalu yang terakhir itu ada penjualan dari open pre-order sebagai pendapatan tambahan agar semua orang merasakan makanan yang kita jual. Baik, di sini saya akan menjelaskan bisnis participation budget atau peralatan penunjang. Material yang dibutuhkan adalah operasional dengan kuantitas 1, harga 200.000. Untuk banner, kegunaan untuk memasarkan produk dengan kuantitas 1 dengan harga 50.000, dan kompor itu sebagai alat memasak, kuantitas 1 dengan harga 350. Wajan sebagai alat untuk memasak dengan kuantitas 1 dengan harga 40.000. Spatula untuk mengaduk, kuantitas 1 dengan harga 25.000. Makhluk dan sendok sebagai mengolah adonan untuk kuantitas 2 dengan harga 20.000 jadi 40.000, dan untuk total keseluruhan memerlukan 705.000. Baik, untuk selanjutnya saya ingin membahas bahan habis pakai. Yang pertama, untuk bahan-bahan kimbap membutuhkan beras 1 liter dengan harga 12.000, nori 30 lembar dengan harga 45.000, telur 1,5 kilo dengan harga 16.000, timun 6 pieces dengan harga 4.000, wortel 6 pieces dengan harga 4.000, bayam 2 ikat dengan harga 6.000, crab stick 250 gram dengan harga 21.000, sosis 375 gram dengan harga 20.000, biji wijen 25 gram dengan harga 3.500. Untuk minyak wijen 25 ml dengan harga 3.500. Untuk penyedap rasa 2 set dengan harga 20.000. Untuk kecap asin 166 ml dengan harga 12.000. Untuk gas 1,5 kilo dengan harga 11.000. Dan untuk packing 1 pieces dengan harga 50.000. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan kimbap total keseluruhannya 210.000. Untuk bahan-bahan chicken nori roll membutuhkan bahan-bahan paha ayam fillet 1 kg dengan harga 48.000, tepung maizena 50 gram dengan harga 2.500, tepung serbaguna 75 gram dengan harga 5.000, telur putih 3 butir dengan harga 4.000, penyedap rasa 2 set dengan harga 2.000, wortel 3 pieces dengan harga 2.000, bawang putih 4 siung dengan harga 1.000, nori 25 lembar dengan harga 40.000, saus Del Monte 1,5 kg dengan harga 27.500, aluminium foil 25 meter dengan harga 7.000, packing 100 pieces dengan harga 50.000.
gas 1,5 kilo dengan harga 11.000. Total dari bahan-bahan chicken nori roll yang dibutuhkan 200.000. Untuk total keseluruhan kimbap dan chicken nori roll membutuhkan 410.000. Untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang bisnis execution budget, biaya operasional dengan material kuota admin online, itu paketan internet dengan harga 50.000. Biaya bensin untuk transportasi dengan harga 50.000. Untuk biaya listrik bagi kebutuhan dengan harga 100.000. Total keseluruhan jadi 200.000. Selanjutnya adalah analisis break-even point untuk Raffle Food, di mana fixed cost-nya kami mengeluarkan biaya sebesar Rp705.000, dan untuk variable cost produk kimbap adalah Rp210.000, dan chicken nori roll variable cost-nya Rp200.000. Untuk kapasitas produksinya masing-masing 1.500 unit dengan harga jual 2.000 per pieces. Total penjualannya menjadi 6 juta dan BEP unit kimbap adalah 742 unit dan chicken nori roll 705 unit. BEP price atau BEP rupiahnya adalah Rp1.438.775. Profit revenue sharing atau keuntungannya itu dari hasil penjualan dikurang total biaya atau kapasitas produksi dikali harga jual dikurang biaya tetap tambah biaya variabel adalah 3.000 dikali 2.000 sama dengan 6 juta dikurang 750 ditambah 489 sama dengan Rp1.239.000 menjadi Rp4.761.000. Nah, ini dibagikan kepada investor masing-masing 25%. Seperti investor A mendapat 25% dari 4.761.000, yakni 1.190.250. Begitu juga dengan investor B. Dibeli silakan, dibeli tersedia untukmu, hadir untukmu. Dibeli silakan, dibeli jaminan kepuasan untukmu. Baik, saya rasa telah cukup presentasi yang telah kami sampaikan. Bila ada salah-salah kata atau kurang dalam penyajian dan juga ada dalam bahasa yang tidak dimengerti, mohon dimaafkan karena kami tidak luput dari salah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.